Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Jabal Uhud. Kita sudah bersama-sama belajar meskipun sedikit. Ada yang setengah kilo, ada yang 1 kilo. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat berkah Madinah Al-Munawwarah. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju Jabal Uhud. Waktu kita tadi lama di Masjid Quba, jadi kita terlambat. Mudah-mudahan kita masih motor untuk melaksanakan sholat zuhur di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi. Jabal Uhud itu Bapak Ibu adalah bukit yang akan menjadi bukit di dalam surga Allah. Nanti dia terdapat atau ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, kalau kita ingin melihat bukit di dalam surga, maka lihatlah Jabal Uhud sekarang. Jabal Uhud itu mencintai kita dan kita mencintai Jabal Uhud. Dan Jabal Uhud itu menjadi saksi bisu pertempuran kaum muslimin Madinah melawan kaum kufar, kaum musyrikin Makkah pada tahun ke-3 Hijriah. Pada tahun ke-2 Hijriah pernah terjadi pertempuran luar biasa, di mana jumlah pasukan kaum muslimin waktu itu hanya 313 saja. Kemudian pasukan kaum musyrikin Makkah adalah 1000. Jadi Madinah dengan Makkah dulu itu peperangannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian karena kekalahan besar di pihak kaum musyrikin Makkah, maka kemudian mereka ingin menuntut balas, dan mereka berhasil menuntut balas itu pada tahun ke-3 Hijriah yang dikenal dengan perang Uhud. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, peperangan itu sudah dimenangkan oleh kaum muslimin Madinah. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan kabar kaum musyrikin Makkah sudah menyiapkan tentaranya untuk menyerang Madinah, Rasulullah melakukan musyawarah dengan para sahabat, sehingga kemudian dipilihlah di luar Madinah peperangan untuk menghadapi kaum musyrikin Makkah itu. Sebenarnya ada 1000 pasukan kaum muslimin Madinah, tetapi dari 1000 pasukan kaum muslimin Madinah itu 300 dari mereka itu menjadi munafik. Mereka berputus asa karena hasutan juga. Mereka kemudian meyakinkan dirinya bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkan pasukan kaum musyrikin Makkah yang jumlahnya 3 kali lebih besar dan peralatan perangnya lebih lengkap. Jadi kaum muslimin hanya 1000, kemudian kaum musyrikin Makkah 3000 dengan peralatan perang lebih lengkap, lebih canggih. Sementara pasukan kaum muslimin Madinah hanya 1000 dengan peralatan perang seadanya, dan kemudian 300 dari mereka menjadi munafik. Jadi berkurang menjadi 700 pasukan saja. Tetapi dengan strategi perang Rasulullah SAW, Bapak Ibu, Rasulullah memerintahkan 50 pemanah. 50 pemanah Rasulullah tempatkan di sebuah bukit kecil yang ada di depan Jabal Uhud. Kata Rasulullah melalui paman Nabi Sayyidina Hamzah, Rasulullah menyebutkan, memerintahkan kepada 50 pemanah ini, kalian jangan turun dari bukit ini. Tugas kalian adalah menghalau pasukan musuh dari bukit ini, kata Rasulullah melalui juru bicaranya Sayyidina Hamzah. Meskipun kalian melihat kami di bawah dimakan burung, kata Rasulullah melalui Sayyidina Hamzah, meskipun kalian melihat kami di bawah sudah dimakan burung, kalian jangan sampai turun dari bukit ini. Tugas kalian adalah menghalau musuh dari jabal ini, dari bukit ini. Berhasil Bapak Ibu, 50 pemanah dan sekitar 650 pasukan kaum muslimin berhasil memukul mundur pasukan kaum musyrikin Makkah yang jumlahnya 3 kali lebih besar, yakni 3000 pasukan. Menghalau mereka berhasil. Tetapi kemudian orang-orang musyrikin Makkah ini menjatuhkan harta yang mereka bawa, bekal yang mereka bawa dari kota Makkah itu mereka jatuhkan karena menjadi beban ketika mereka harus kabur atau lari dari area pertempuran. Karena itu kemudian
orang-orang kaum muslimin Madinah, pasukan kaum muslimin Madinah ini sudah berebut harta rampasan perang, harta-harta yang orang-orang musyrikin Makkah itu jatuhkan oleh pasukan kaum muslimin direbut, sehingga para pemanah ini ikut tergoda. Kita sudah menang, kata mereka, kita sudah menang, mari kita ikut berebut harta rampasan perang. Sehingga Khalid bin Walid, pasukan berkuda Khalid bin Walid waktu itu masih belum masuk Islam, dan Khalid bin Walid menjadi pimpinan pasukan berkuda 200 pasukan berkuda. Sehingga kemudian Khalid bin Walid melihat para pemanah ini turun dari Jabal Rumad, maka kemudian Khalid bin Walid memutar arah dan menguasai Jabal Rumad. Ada sekitar 5 pemanah di atas Jabal Rumad itu dibantai habis oleh Khalid bin Walid dengan pasukannya. Kemudian pasukan kaum muslimin menjadi terkepung, Bapak Ibu sekalian, terkepung. Yang tadinya peperangan sudah dimenangkan oleh kaum muslimin, kemudian berganti menjadi pasukan kaum muslimin terkepung. Akhirnya gugurlah dari pihak kaum muslimin 70 syuhada, mereka menjadi syahid. 70 pasukan kaum muslimin Madinah menjadi syahid di perang Uhud itu, termasuk paman Nabi Sayyidina Hamzah, di mana beliau juga adalah saudara sepersusuan Nabi. Kemudian ada Mus'ab bin Umair juga yang gugur di perang Uhud itu, dan juga adalah Abdullah bin Jahsy. Sebelah kanan kita ini adalah perang tempat terjadinya peperangan Uhud. Nah, ini Jabal Rumad namanya, bukit pemanah. Yang kecil ini, bukit yang kecil ini yang banyak orang di atasnya, ini adalah Jabal Rumad, bukit pemanah. Rasulullah memerintahkan 50 pemanah untuk berada di atas Jabal Rumad ini. Nah, bukit yang besar di depannya itu adalah Jabal Uhud atau Bukit Uhud, yang panjangnya diperkirakan sampai dengan 7 km. Ini yang nanti Bapak Ibu akan ada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebesar ini yang Allah janjikan kepada kita apabila kita melaksanakan sholat jenazah selepas sholat 5 waktu. Jadi besar, sangat besar. Maka sayang sekali kalau kita setelah sholat 5 waktu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kita tidak melaksanakan sholat jenazah, karena pahalanya sangat besar. Sayang sekali kalau kita tidak melakukannya, tidak melaksanakan sholat jenazah. Di Jabal Uhud ini Bapak Ibu, maksud kita bukan hanya berkunjung saja, melainkan tujuan kita adalah ingin melaksanakan sunnah Rasulullah, yakni berziarah kepada syuhada Uhud. Mari kita yang sehat, kita turun, kita bersama-sama menyampaikan salam kepada syuhada Uhud. Kemudian setelah itu kita kembali ke bis. Tidak berlama-lama, mungkin waktu kita hanya sekitar 20 menit saja ya, karena kita ingin melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Iya, kita menuju ke makamnya. Kita turun, kita bersama-sama menuju makam syuhada Uhud. Kita menyampaikan salam kepada syuhada Uhud dari dekat kuburannya. Oke? 20 menit saja kita langsung kembali ke bis. Jangan ambil batu-batuan, jangan ambil pasir, jangan ambil debu. Kalau tujuan kita adalah pesugihan dan lain sebagainya, jangan. Kalau tujuan kita tidak benar-benar baik, maka jangan lakukan. Jabal Rahmah ada di Makkah. Pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa, pertemuan bapak dan istri di Jabal Rahmah itu di Makkah, Bapak Ibu sekalian. Bukit kasih sayang itu di Makkah ya. Di sini kita berziarah, menyampaikan salam kepada syuhada Uhud. Selanjutnya kita menuju ke Jabal Uhud.
Ini apa sih pun? Sudah bumi itu. Ya, kita cari kita. Menuju kita ke Jabal Uhud. Bentar, bareng-bareng. Jangan bukan dilarang. Ini dulu Kalau ini masjid apa namanya? Masjid Uhud. Oh, Masjid Uhud. Di sini dulu, merapat semua di sini. Siapa di sini? Hah? Mana? Di sini Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsy, paman Nabi, ipar Nabi, sahabat Nabi, pasukan kaum muslimin. Merapat dulu semua. Video. Kalau kita foto dari sini semua kelihatan bagus. HP-nya yang bagus, saya mau pakai HP yang bagus. Ya. Jadi ini kuning kan lagi loh. Masyaallah. Kunjung main di sini deh ini. Hah? Ya minjo, dalek kami. Apa nih nama? Enggak kelihatan sih. Enggak kelihatan. Ya, mana di depan. Satu lagi. Kamera action, satu lagi, 1, 2, 3. Sudah. Kita menuju ke kuburan syuhada Uhud, menuju kuburan syuhada Uhud. Jangan dulu beranjak ya. Salam dulu kepada syuhada Uhud, salam dulu kepada syuhada Uhud. Sini. Assalamualaikum ya ahli. Ahli apa namanya nih? Assalamualaikum ya syahid, yang syahid di Uhud. Syahidul Uhud. Orang-orang yang berjuang syahid. Penghafal Quran di sini 70 orang yang meninggal. Masya Allah. 70 orang yang syuhada. Sehingga langsung dibukukan Al-Quran karena Assalamualaikum ya syahid. zaman Umar. Assalamualaikum ya syahid. Assalamualaikum ya syahid. Assalamualaikum ya syahid. Assalamualaikum ya syahid. Assalamualaikum. Kesejahteraan atasmu, kebahagiaan atasmu, kemuliaan atasmu ya syahid.
Haji. Saya bin Umair, saya Hamzah. Dipegang bendera pasukan kaum muslimin dengan tangannya dilepas tangan kiri. Kemudian dipegang dengan tangan kirinya dilepas oleh pasukan musuh. Sehingga ketika dilakukan evakuasi, jasad Muhammad dapat dikenali. Kemudian adalah Abdullah bin Jashi itu dapat dikenali jasadnya karena kedua telinganya putus dan hidungnya juga putus. Sesuai dengan doa yang diminta, ya Allah, hadapkanlah aku dengan musuh yang besar. Kalau aku kalah melawan mereka, melawan dia musuhku itu, maka jadikan telinga dan hidungku putus. Ketika nanti kau bertanya kenapa hidung dan hidungku putus, ini aku lakukan demi itu membela agamamu, agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian Bapak Ibu sekalian bahwa jasad Sayyidina Abdullah bin Jashi dapat dikenali. Meskipun sudah 46 tahun sebenarnya peperangan itu. Jasad mereka masih utuh. Semua jasad syuhada Uhud masih utuh, padahal 46 tahun sudah berlalu setelah terjadinya perang itu. Kemudian di ujung sana, pandangan menjauh ke depan sana, masih ada cekungan sekitar persegi panjang di sana. Cekungan itu adalah lebih sekitar 67 syuhada karena total jumlah syuhada itu adalah 70. 3 syuhadanya ada di depan kita, berarti 67 syuhada lainnya ada di sana, dikuburkan secara bersama-sama. Jadi maksud kita datang ke syuhada Uhud, kepada Jabal Uhud dan syuhada Uhud adalah berziarah kepada syuhada Uhud sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Mari kita bersama-sama menyampaikan salam dan doa kepada syuhada Uhud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya amman Nabi. Ya amman Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Hamzah. Ya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Asadallah. Ya Rasulullah. Wa asada Rasulillah. Wa asada Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyid Syuhada. Ya Sayyid Syuhada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'aib. Ya Mus'aib bin Umair. bin Umair. Ya Qa'id al-Mukhtar. Ya Qaid al-Mukhtar. Ya man asbata. Ya man asbata qadamaihi ala rimati hatta atahul yaqin. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Abdullah bin Jahshi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Allahumma ajzihim anil Islam wa ahlahu afdalal jaza warfa darajatihi wa akrim maqamahum bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Al-Fatihah. Silakan yang dulu, silakan yang dulu.